Pernah nggak sih kamu, pas lagi capek-capeknya rebahan di kasur, lampu kamar udah dimatiin, kamu udah mulai pejam mata, terus kamu terbayang dirimu sendiri, dan entah dari mana bayangan itu muncul. Aku ini beneran diriku sendiri, bukan sih? Kenapa rasanya aku cuma kayak mesin yang disetting buat bangun, kerja rodi seharian, senyum basa-basi ke orang-orang, bayar tagihan, terus diulang lagi besoknya, sampai tiba-tiba aku sadar kalau aku udah tua. Selamat datang di Universe Pustaka. Obrolan kita hari ini nggak bakal ngebahas gimana caranya jadi si paling produktif atau si paling sukses. Hari ini kita bakal deep talk ngebahas satu insecurity yang sering banget mampir pas kita lagi overthinking jam 2 pagi. Di mana sih letak sisi manusiawi kita yang hilang? Kita bakal ngebongkar isi kepala pakai psikologinya Dr. Kristin Neff. Filosofi santainya Adler dari The Courage to be Disliked, sampai eksistensialisme Albert Camus. Pesan kopimu, cari tempat nyender paling enak, dan tolong taruh dulu semua ekspektasi orang-orang ke kamu hari ini. Karena obrolan ini bakal ngasih kamu satu tamparan manis yang membebaskan. Bahwa memanusiakan diri sendiri, dimulai dari keberanian buat hidup untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Coba deh kita jujur-jujuran soal satu keanehan kita. Bayangin, ada teman baikmu datang mukanya kusut, terus cerita kalau dia baru aja gagal tes kerja, atau bikin salah fatal di kantor. Apa reaksimu? Kamu pasti bakal menepuk pundaknya, nawarin minum, terus bilang, udah santai aja, namanya juga manusia, kamu kan udah usaha, besok coba lagi. Kamu memperlakukan temanmu itu dengan sangat suportif dan manusiawi. Tapi, apa yang terjadi kalau kamu yang bikin salah? Apa yang terjadi kalau kamu yang gagal? Apakah kamu bakal menepuk pundakmu sendiri? Boro-boro. Dr. Kristin Neff dalam bukunya Self-Compassion ngebongkar fakta yang ngeri banget. Saat kita gagal, kita tiba-tiba berubah jadi diktator paling kejam buat diri kita sendiri. Suara di dalam kepalamu bakal langsung nyerang. Gila, kamu tuh bego banget sih. Gitu doang masa nggak becus? Beban hidup. Kita ini gampang banget ngasih toleransi ke orang lain. Tapi jadi algojo tanpa ampun buat diri sendiri. Kenapa coba? Karena dari kecil kita dicekoki omongan kalau mau sukses, kita harus keras sama diri sendiri. Padahal kata Dr. Neff, cambukan mental kayak gitu nggak bikin kita makin kuat. Yang ada sistem sarafmu hancur, gampang cemas, dan ujung-ujungnya kamu ngerasa kayak mesin rusak. Jadi, langkah pertama buat memanusiakan diri sendiri itu bukan dengan liburan ke Bali atau beli barang mahal. Langkah pertamanya simpel banget. Ubah nada bicaramu ke dirimu sendiri. Kalau kamu lagi bikin salah, stop maki-maki sosok yang ada di cermin itu. Ajak dia ngobrol pelan-pelan, persis kayak kamu lagi nenangin sahabatmu yang lagi hancur. Kasih izin dirimu buat jadi manusia yang gak sempurna. Tapi bentar dulu, kalau dipikir-pikir, kenapa sih kita bisa sejahat itu sama diri sendiri? Kenapa pas orang lain gagal, kita gampang banget bilang, santai aja, namanya juga manusia. Tapi giliran kita yang gagal, kepala kita langsung berubah jadi teruang sidang. Kita jadi hakim, kita jadi jaksa, kita juga yang ngehukum diri sendiri. Kok bisa ya? Jangan-jangan, masalahnya memang bukan cuma cara kita ngomong ke diri sendiri. Ada sesuatu yang lebih besar, yang pelan-pelan bikin kita ngerasa. Kalau nilai kita cuma ditentukan dari seberapa berguna kita. Terus, dari mana sebenarnya datangnya perasaan capek kayak robot ini? Ada filsuf namanya Byung-Chul Han. Dia nulis buku The Burnout Society yang menurutku nampar banget. Zaman dulu, orang kerja keras sampai capek itu karena dipaksa sama majikan. Ada mandor yang bawa cambuk. Tapi hari ini, nggak ada majikan yang nyambuk kita. Kita sendiri yang nyambuk punggung kita dari dalam. Kita kemakan omongan manis abad 21. Hustle culture. No days off. Tidur itu cuma buat orang lemah. Coba inget-inget deh. Kapan terakhir kali kamu nggak ngapa-ngapain cuma rebahan seharian,
terus malamnya malah ngerasa bersalah. Padahal badanmu lagi capek, tapi isi kepalamu malah ngomong, hari ini aku nggak ngapa-ngapain, aku malas banget. Aneh nggak sih? Kita bisa ngerasa berdosa, cuma karena lagi istirahat. Efeknya ngeri bro, kita mulai menilai harga diri kita dari seberapa berguna kita hari ini. Kalau hari ini kamu selesai ngerjain 10 tugas, kamu merasa jadi manusia berharga. Tapi kalau hari ini kamu meriang, atau kamu cuma pengen rebahan karena mentalmu capek, kamu langsung dihantui rasa bersalah yang luar biasa. Kamu ngerasa berdosa karena nggak nasilin apa-apa. Ini dia akar dari mati rasa itu. Kita udah nurunin level kita dari manusia, jadi cuma sekedar alat produksi. Han bilang, manusia modern itu hancur bukan karena dijajah orang lain, tapi karena kita mengeksploitasi diri kita sendiri secara sukarela. Sadar deh, harga dirimu itu nggak ditentukan dari seberapa cepat kamu balas pesan kerjaan dari bos. Harga dirimu nggak diukur dari nominal gaji atau status kerjamu. Fakta bahwa hari ini kamu masih napas, itu udah cukup bikin kamu berharga. Kamu itu manusia yang hidup buat ngerasain hidup, bukan mesin pabrik yang diciptain buat nasilin barang. Dan yang lebih bahaya lagi, lama-lama kita bukan cuma kerja buat nyenengin bos. Kita juga mulai hidup buat nyenengin semua orang. Banyak dari kita yang ngerasa kosong karena kita tuh, jujur aja, nggak lagi jalanin hidup kita sendiri. Kita cuma lagi jadi pemeran figuran di dalam naskah hidup yang ditulis sama orang tua kita, tetangga kita, atau ekspektasi sosial. Dari kecil, kita dilatih buat jadi anak baik. Definisi anak baik itu apa? Anak yang nurut, yang nggak pernah ngebantah, dan yang selalu mikirin perasaan orang lain di atas perasaannya sendiri. Sifat ini kebawa sampai kita gede, jadi penyakit yang namanya people pleaser. Kamu nggak berani nolak lemburan bos, padahal badanmu udah rontok. Kamu maksain datang ke tempat nongkrong, padahal dompetmu lagi tipis dan matamu ngantuk berat. Kamu milih jurusan atau kerjaan hanya biar bisa lihat orang tuamu senyum pas ditanya tetangga. Kamu selalu bilang iya ke semua orang, cuma biar kamu nggak dibenci. Tapi bayarannya mahal banget. Tiap kamu bilang iya buat hal yang sebenarnya pengen kamu tolak, kamu itu lagi ngebunuh sedikit demi sedikit jiwa manusia di dalam dirimu. Kamu numbalin dirimu sendiri di atas altar kebahagiaan orang lain. Ujung-ujungnya, pas semua orang muji kamu sebagai orang yang paling asik dan enak dimintain tolong, kamu malah natap langit-langit kamarmu sambil nangis tanpa sebab. Karena kamu udah lupa, sebenarnya kamu itu maunya apa. Kamu udah berubah jadi cangkang kosong. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana caranya berhenti? Masa iya kita harus hidup terus-terusan ngikutin kemauan orang? Psikologi Alfred Adler dari buku The Courage to be Disliked punya satu obat penawar yang rasanya pahit tapi nyembuhin banget. Namanya pemisahan tugas. Adler santai aja bilang, penderitaan mental kita itu cuma berawal dari satu kebiasaan konyol. Kita kepo ngurusin urusan orang lain. Atau kita ngebiarin orang lain ngatur urusan kita. Gimana cara misahinnya? Gampang. Pas kamu mau ngambil keputusan, tanya ke dirimu. Ujung-ujungnya, yang bakal nanggung akibatnya siapa? Misal, kamu nolak ngerjain tugas temanmu karena kamu lagi capek banget. Terus dia ngambek. Pertanyaannya, ngambek dan kecewa itu tugas siapa? Ya tugas dia. Ngelola emosi kecewa itu tanggung jawab temanmu, bukan tanggung jawabmu. Tugasmu cuma satu, ngejaga kewarasanmu sendiri. Berusaha bikin semua orang happy sama kamu, itu adalah kehaluan tingkat tinggi. Kamu bukan malaikat, kamu nggak bisa ngontrol pikiran orang. Kalau kamu mau kembali jadi manusia yang merdeka, kamu harus punya keberanian untuk nggak disukai. Dibenci karena kamu nolak sesuatu tuh, bukan berarti kamu jahat. Dibenci itu, seringkali, adalah tanda kalau kamu punya prinsip. Mulai sekarang, kurang-kurangin deh hidup buat memenuhi ekspektasi orang. Karena orang lain juga nggak bakal ngasih makan ekspektasimu. Mungkin ada suara di kepalamu yang nanya gini. Tapi biasanya, di titik ini pasti ada yang mulai protes. Kalau aku cuma mikirin diri sendiri terus, jatuhnya egois dong.
Ini jebakan Batman yang sering banget dimainin sama lingkungan kita. Kita diajarin kalau menjaga diri sendiri itu sama dengan egois. Mari kita lurusin konsep yang sering salah kaprah ini. Egois itu kalau kamu maksa orang lain buat nurutin maumu. Maksa temenmu buat selalu sedia 24 jam dengerin curhatanmu, itu egois. Maksa anakmu buat jadi dokter, padahal dia sukanya seni, itu egois. Tapi, milih buat hidup sesuai apa yang hati nuranimu mau, itu bukan egois. Itu hak asasi paling dasar waktu kamu lahir ke dunia. Coba ingat instruksi pramugari pas di pesawat. Kalau oksigen turun, kamu disuruh masang masker buat dirimu sendiri dulu, baru kamu bantuin orang di sebelahmu. Kenapa? Logikanya gampang. Kamu nggak bakal bisa nyelamatin siapa-siapa kalau kamu sendiri mati sesak napas. Hidup juga gitu. Kamu nggak bakal bisa jadi teman yang asik, pasangan yang penyayang, atau pekerja yang beres. Kalau di dalam dirimu sendiri kerasa kosong melompong. Peran utamamu di dunia ini bukan jadi lilin yang ngebakar diri sendiri biar orang lain terang. Peran utamamu adalah ngejaga lilinmu sendiri tetap nyala. Karena cuma orang yang jiwanya penuh yang bisa benar-benar berbagi sama dunia. Masalahnya, meskipun udah ngerti semua itu, kita tetap aja sering ngerasa sedih. Nah, kita harus hancurin satu toxic positivity yang sering berseliweran di medsos. Kita sering dipaksa buat selalu kelihatan kuat, good vibes only, bersyukur terus, dan haram hukumnya buat sedih. Makanya, pas kita tiba-tiba galau malam-malam, kita langsung panik. Kita buru-buru buka TikTok, main game, atau nyari pelarian biar rasa sedihnya hilang. Kita mikir kalau rasa sedih, bingung, atau capek, itu adalah semacam error di otak kita yang harus di-restart. Padahal kawan, disitulah kita salah besar. Robot itu nggak pernah galau. Mesin ATM nggak pernah tiba-tiba ngerasa hampa dan mikir, buat apa sih aku ngeluarin duit tiap hari? AI secanggih apapun nggak bakal bisa ngerasain pedihnya kangen atau patah hati. Fakta bahwa hari ini kamu ngerasa capek banget, fakta bahwa kamu nangis karena ngerasa insecure, dan fakta bahwa kamu nanya ke cermin, aku ini beneran manusia bukan? Itu adalah bukti paling valid kalau kamu masih manusia seutuhnya. Luka dan rasa capekmu itu bukan produk cacat. Itu stempel originalitas jiwamu. Memanusiakan diri sendiri itu berarti kamu ngasih izin ke dirimu buat berantakan sesekali. Kamu ngasih izin buat nangis tanpa ngerasa jadi pecundang. Karena pura-pura senyum, padahal hatimu hancur setiap hari, itu kerjaannya maskot badut, bukan manusia. Manusia sejati itu berani ngerangkul kelemahannya sendiri. Dan mungkin, semua yang kita omongin dari tadi, akhirnya bermuara di satu pertanyaan. Gimana caranya tetap jadi manusia, di hidup yang terus muter kayak gini? Kita nyender bentar di pemikiran filsuf Albert Camus. Ada satu cerita mitologi Yunani tentang laki-laki namanya Sisyphus. Sisyphus ini dihukum sama dewa buat dorong batu gede ke atas gunung. Tapi pas batunya mau sampai puncak, batunya sengaja dibikin gelinding lagi ke bawah. Terus Sisyphus harus turun dan dorong lagi. Gitu terus sampai kiamat. Banyak dari kita yang ngerasa hidup tuh relate banget sama Sisyphus. Bangun pagi, desak-desakan, kerja, bayar tagihan, tidur. Besoknya ngulang hal yang sama sampai kita tua. Semuanya kerasa meaningless. Capek banget kan? Tapi, Kamus bilang, kita nggak usah kasihanin Sisyphus. Karena di momen Sisyphus turun gunung buat ngambil batunya lagi, di detik itu dia sadar satu hal yang gila banget. Dewa emang bisa ngehukum dia dengan rutinitas yang nyiksa. Tapi, Dewa nggak bisa ngontrol isi kepalanya. Sisyphus mengubah hukumannya jadi sebuah kemenangan telak dengan cara mencintai rutinitas itu. Dia mikir, oke, aku yang milih buat dorong batu ini. Bukan karena kalian yang nyuruh. Kamus nutup ceritanya dengan kalimat yang keren abis. Kita harus ngebayangin Sisyphus itu tersenyum bahagia.
Hidup kita mungkin emang sering kayak rutinitas muter-muter yang capeknya minta ampun. Tapi, kamu punya power buat ngambil alih ceritanya. Kamu mungkin besok pagi tetap harus bangun pagi dan kerja. Tapi, kamu lakuin itu bukan karena kamu robot yang dikontrol sistem. Kamu ngelakuin itu dengan kesadaran penuh kalau ini adalah hidupmu. Kamu kerja buat ngedanain kebebasanmu. Kamu napas buat dirimu sendiri. Makna hidupmu itu nggak ditentuin sama bos, keluarga, atau negara. Makna hidupmu itu kamu sendiri yang nyiptain di setiap langkah capek yang kamu ambil tiap hari. Lah, panjang juga ya deep talk kita hari ini. Udah ngebongkar suara diktator di kepala, ngebahas orang yang over kerja, nolak jadi people pleaser, sampai sadar kalau ngebahagiain diri sendiri itu bukan kejahatan. Nanti malam, pas kamu mau tidur dan cuci muka di depan cermin kamar mandi, tolong tatap mata orang yang ada di pantulan kaca itu pakai tatapan yang lebih santai. Tatap muka yang selama ini selalu kamu paksa buat kelihatan baik-baik aja di depan orang-orang. Muka yang mungkin kelihatan lebih capek dari umur aslinya. Stop ngehakimin dia. Stop nuntut dia buat selalu jadi versi terbaik buat orang lain. Jadi, mungkin selama ini perasaan hampa dan capek yang numpuk di dadamu itu bukanlah penyakit mental yang aneh. Mungkin itu cuma alarm paling jujur dari alam bawah sadarmu. Sebuah teriakan kecil dari dalam hatimu yang bilang, kapan nih giliranku? Kapan kamu bakal stop sibuk ngurusin hidup orang lain dan mulai ngasih izin aku buat hidup untuk diriku sendiri? Mulai sekarang, kurangin bilang maaf karena kamu milih buat rebahan. Kurangin ngerasa bersalah karena hari ini kamu ngerasa nggak ngasilin apa-apa. Peranmu di dunia ini bukan buat jadi mesin cetak uang atau badut yang harus ngebahagiain semua orang. Peran utamamu adalah buat jadi manusia. Dan jadi manusia berarti kamu berhak penuh buat nikmatin hidup ini tanpa harus terus-terusan ngerasa punya hutang budi ke dunia. Simpan kata-kata itu buat nemenin tidurmu. Aku pamit dari Universe Pustaka. Sampai jumpa di ruang renung berikutnya.